Kemudian di tengah ini ada pesawat Cureng. Pesawat ini adalah pesawat yang pernah digunakan oleh Pak Disipto untuk melatih siswa sekolah penerbang angkatan pertama. Nanti bisa naik sampai ke kokpit ya. Hanya pesawat ini yang boleh naik ya. Halo. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ada yang tahu nggak ini apa? Kita ada di Museum Dirgantara. Nah, sebelum kita masuk, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Yuk kita langsung masuk. Oke teman-teman, perkenalkan ini Ibu Ambar. Halo, ya saya dengan Letkol Ambar. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi Museum Pusat TNI Angkatan Udara di Dirgantara Mandala. Oke, Nabil ini baru pertama kali ya berkunjung ke Museum TNI Angkatan Udara. Ayo. Ya, oke, kita akan lihat-lihat koleksi Museum Pusat TNI Angkatan Udara di Dirgantara Mandala ya. Kita mulai dari sejarahnya museum dulu ya. Di sini di area sini, ini sejarah singkatnya museum. Jadi Museum TNI Angkatan Udara itu dibentuk tanggal 4 April 1969. Dahulu museum ini tuh ada di Jakarta, ya. Kemudian di tahun 78 dari pimpinan TNI Angkatan Udara berinisiatif untuk memindahkan museum ke Jakarta. Waktu itu museumnya ada di Akademi Angkatan Udara dan di sini. Ya. Di tanggal 29 Juli 1984 museum ini diresmikan ya penggunaannya sebagai museum pusat. Jadi digabungkan. Ya. Karena semakin banyak koleksi museum yang harus dipamerkan kepada masyarakat. Kemudian kenapa kok dipilih di Yogyakarta? Karena Yogyakarta juga merupakan kota tempat lahirnya TNI Angkatan Udara. Nah, selain itu juga digunakan untuk melestarikan nilai-nilai kejuangan Angkatan Udara kepada generasi penerus. Ya, kita lanjut ya. Saat ini museum ini memiliki kurang lebih 4.000 koleksi dan 61 diantaranya adalah pesawat terbang. Nah, sekarang kita melihat di sini ya. Di sini tuh ada tokoh-tokoh TNI Angkatan Udara. Yang pertama ada Marsikal TNI Purnawirawan Suryadi Suryadharma. Beliau adalah Bapak TNI Angkatan Udara atau Kepala Staf Angkatan Udara yang pertama yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno di tanggal 9 April 1944. Ini beliau. Jadi beliau yang meletakkan dasar-dasar berdirinya TNI Angkatan Udara. Ya, terus ini ada Pak Suryadi Suryadharma ya seperti ini. Membentukkan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara yang pertama, kemudian Wakil Kepala Staf dan juga Wakil Kepala Staf Bidang Operasi Bapak Agustinus Adisipto. Ya, di sini juga ya, tadi Pak Agustinus Adisipto saat ini menjadi nama pangkalan di Yogyakarta. Ya, beliau yang mendirikan Sekolah Penerbang Angkatan Pertama di Yogyakarta, di Lanut Maguwo, dulu namanya masih Lanut Maguwo. Tanggal 15 November 1945 ya. Nih, ini. Kemudian tokoh yang lain ada Marsdia TNI Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Ini beliau juga salah satu tokoh yang mengawali Angkatan Udara di awal berdirinya. Kedua tokoh ini gugur di tanggal 29 Juli 1947 saat pesawatnya ditembak jatuh oleh Belanda. Ya. Pada saat membawa misi kemanusiaan bantuan obat-obatan dari Palang Merah Internasional. Kemudian ada Pak Halim Perdana Kusuma. Mungkin pernah dengar Nabil ya? Pernah dengar Pak Halim Perdana Kusuma? Ya, ini nama pangkalan di Jakarta.
Ya, kemudian Pak Iswahyudi juga ini di Madiun. Jadi semuanya juga tokoh-tokoh di awal berdirinya Angkatan Udara. Jadi menjadi beliau yang merancang serangan udara pertama, operasi udara pertama oleh para kadet Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947. Keduanya gugur juga saat melaksanakan misi kenegaraan karena cuaca buruk di daerah Tanjung Hantu Malaya. Jasanya Pak Adi Cipto ini saat beliau melatih para siswa sekolah penerbang Angkatan Udara, ya ini seperti ini dengan pesawat Cureng di tahun 1945 dan sampai dengan periode tahun 1947. Seperti ini di Yogyakarta, ya. Pesawat Cureng, nanti kita bisa melihat pesawatnya ada di dalam ruang. Ya, kita lanjut ya ke area tengah. Di sini ada lambang Angkatan Udara Swabuana Paksa. Nih, Swabuana Paksa ini adalah bermakna sayap tanah air. Ya, sayap tanah air artinya pelindung wilayah NKRI. Ya, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan dengan aman karena TNI Angkatan Udara selalu melindungi wilayah udara kita, ya. Oke, kita lanjut ya. Di sebelah sini ada Kepala Staf Angkatan Udara dari masa ke masa. Jadi dari tahun 46 sampai dengan sekarang kita punya 23 orang Kepala Staf Angkatan Udara. Dari Pak Suryadi Suryadharma sampai dengan Marskal TNI Fajar Prasetyo. Ya. Kemudian 2 orang di sini pernah menjabat sebagai Panglima TNI, yaitu Marskal TNI Joko Suyanto dan Marskal TNI Hadi Cahyanto. Ini pahlawan yang tadi saya ceritakan 4 orang, semuanya diangkat menjadi pahlawan nasional, ya. Jadi Pak Halim Perdana Kusuma, Iswahyudi, Adi Sucipto dan juga Abdurrahman Saleh. Oke, kemudian kita masuk di ruang kedua ya. Ini namanya ruang kronologi atau ruang pahlawan. Jadi di sini Nabil bisa melihat para pahlawan Angkatan Udara. Kalau yang selain tadi yang 4 tadi, juga ada pahlawan-pahlawan lainnya yang dimiliki oleh Angkatan Udara, ya. Kemudian di tengah ini ada pesawat Cureng. Pesawat ini adalah pesawat yang pernah digunakan oleh Pak Adi Cipto untuk melatih siswa sekolah penerbang angkatan pertama yang ada di Yogyakarta. Kemudian pesawat ini menggunakan identitas merah putih, ya, diterbangkan di langit Yogyakarta dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 27 Oktober 1945. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dirgantara seluruh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga saat itu banyak dari kita yang bergabung menjadi pilot Angkatan Udara. Kalau pesawat-pesawat yang ini masih ada yang bisa dipakai nggak? Ya, semua pesawat yang disimpan di museum sebenarnya sudah digantikan fungsinya oleh jenis pesawat yang lebih baru. Sehingga fungsi pesawat tersebut saat ini digunakan untuk edukasi, ya, kepada seluruh masyarakat, kepada generasi penerus supaya tahu tentang perjuangan dari bangsa dan juga TNI Angkatan Udara. Ya, fungsinya sudah berganti menjadi fungsi edukasi. Ya, ini ada kita di ruang alutsista ya. Di sini ada 39 pesawat yang pernah dimiliki oleh Angkatan Udara dalam sejarahnya, ya. Ya, ini tadi selain pesawat Cureng, ini ada pesawat Guntai, Hayabusa, Nishikori dan seterusnya. Ini pesawat ini juga pernah digunakan untuk penyerangan 3 kota dengan pesawat Cureng tadi. Ya. Ini pesawat Guntai, ya. Kemudian sebenarnya Hayabusa digunakan juga, cuma waktu pada penyerangan satu pesawat mengalami kerusakan sehingga hanya Cureng dan juga Guntai yang digunakan, ya. Kemudian ada pesawat Zero Zen juga sama. Kemudian ini di sini ada pesawat B-25 Invader, ya. Ada B-25 Invader, ya, ini buatan Amerika. Ini pesawat bomber kita yang pertama, ya. Era pesawat digunakan di era tahun 50-an, ya. 50 sama dengan era tahun 60-an. Terus kemudian ada WEL-I RIX
Jadi ini pesawat eksperimental kita ya. Tadi kan di depan juga ada Bapak apa ya? Ini pesawat ini merupakan pesawat eksperimental yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi di tahun 48 kita bikin pesawat ini ya oleh Pak Wiweko. Kemudian mesinnya ini pakai mesin Harley Davidson. Nanti di tahun 50-an kita juga bikin pesawat sendiri juga, nanti bisa lihat di area tengah ruangan ini. Ini ada pesawat ya? Boleh kok. Boleh, ini boleh naik ya. Ini ada pesawat C-47 Dakota. Ya, nanti bisa naik sampai ke kokpit ya. Hanya pesawat ini yang boleh naik ya. Gitu. Ini pesawat angkut. Jadi ini yang kalau dulu ya sekarang mungkin kita kenal Hercules lah, ini dulu pesawat di era sebelum itu ya. Yang digunakan di tahun-tahun 50-an. Ini ada helikopter Healer, ini pernah digunakan oleh helikopter kepresidenan pertama oleh Pak Karno. Ini pernah digunakan terbang oleh presiden kita yang pertama. Ini ada pesawat Stearman, ini pesawat latih yang digunakan para siswa sekolah penerbang kita yang melaksanakan pendidikan latihan di Amerika di Taloa. Nah, terus ada B-26 Invader ya tadi ya, jenis pesawat yang ditembak P-51 Mustang seperti ini. Seperti ini. Nah, itu P-51 Mustang. Ya, mau naik silakan. Ya, boleh lihat. Oke teman-teman, mari kita naik pesawat ini. Halo. Wah teman-teman, seperti inilah dulu pesawat kita. Wow. Oke teman-teman, ayo kita keluar. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari Bu Ambar. Baik, bagi teman-teman yang mau tahu tentang sejarah besar bangsa dan juga TNI Angkatan Udara serta dunia kedirgantara Indonesia, silakan bisa berkunjung ke Museum Pusat TNI Angkatan Udara di Gantara Mandala. Karena di sini banyak sekali koleksi yang bisa kita eksplor untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita.
Nah, sampai situ saja ya konten Nabil hari ini. Buat pada yang mau merasa keseruan aku hari ini, langsung saja ke Museum Dirgantara. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.